Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai aplikasi turunan fungsi aljabar, yaitu lanjutan dari materi turunan fungsi aljabar. Di sini Ibu akan memberikan penjelasan mengenai konsep aplikasi turunan fungsi aljabar serta contoh soalnya. Di sini terdapat kurva parabola. Nah, kemudian ada titik pusat di sini, kemudian ada garis dari atas menuju ke bawah, itu dinamakan fungsi turun dengan gradiennya kurang dari 0, dan f aksen x atau turunan pertama dari x itu kurang dari 0. Kemudian, kalau ada titik pusatnya di sini dan ada garis seperti ini, nah, ini dinamakan titik stasioner atau titik diam dengan gradiennya sama dengan 0 dan turunan pertama dari x-nya itu sama dengan 0. Kemudian, jika ada suatu titik pusatnya di sini dan garisnya itu dari bawah menuju ke atas, itu dinamakan fungsi naik dengan gradiennya lebih dari 0 dan f aksen x atau turunan pertama dari x-nya itu lebih dari 0. Kemudian ini ada rumusnya. Ada fungsi stasioner dengan f aksen x itu sama dengan 0. Kemudian ada fungsi naik dengan f aksen x lebih dari 0 jika selalu naik. Dan f aksen x kurang dari sama dengan 0 jika tidak pernah naik. Kemudian ada fungsi turun. Di sini ada f aksen x kurang dari 0 jika selalu turun. Dan f aksen x lebih dari sama dengan 0 jika tidak pernah turun. Nah, rumus-rumus ini akan berlaku pada setiap soal yang disediakan mengenai aplikasi turunan fungsi aljabar. Kita ke contoh soalnya saja. Nah, di sini contoh soalnya diberikan fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 dikurangi 6x kuadrat ditambah 9x plus 1. Tentukan interval x agar kurva fungsi f(x) selalu naik. Nah, di sini kan selalu naik ya, berarti kalau selalu naik itu rumusnya lebih dari 0, maka f aksen x itu lebih dari 0. Selanjutnya, dari fungsi f(x) yang ada di soal itu kita turunkan. Turunan pertamanya berarti x pangkat 3 menjadi 3x pangkat 2, kemudian 6x pangkat 2 menjadi 12x dari pangkatnya kan 2, 2 dikali 6 itu kan 12 ya. Kemudian pangkat x-nya ini dikurangi 1, maka di sini x pangkat 1. Kemudian 9x diturunkan menjadi 9 dan 1 diturunkan itu menjadi 0. Tapi di sini tidak ditulis ya. Kemudian lebih dari 0. Nah, ini itu dibagi 3 untuk memudahkan perhitungan agar menjadi bentuknya fungsi kuadrat. Jika sudah seperti ini, maka kita akan mencari akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Maka akar-akarnya adalah x dikurangi 1 dan x dikurangi 3. Negatif 1 ditambah negatif 3 itu menghasilkan negatif 4. Kemudian negatif 1 dikali dengan negatif 3 itu menghasilkan positif 3. Nah, kemudian kita tulis pembuat nolnya. X dikurangi 1 sama dengan 0 jadi X sama dengan 1. Dan X dikurangi 3 sama dengan 0 jadi X sama dengan 3. Nah, selanjutnya kita akan menentukan interval X. Nah, untuk menentukan interval X, di sini kan X-nya itu 1 dan 3 ya. Nah, di antara 1 dan 3 itu ada 2. Nah, untuk menentukan letak positif negatifnya, kita substitusikan nilai 2 itu ke dalam akar-akar persamaan di sini, yang X ini. X-nya kita substitusikan menjadi 2. Maka diperoleh X dikurangi 1, X-nya diganti jadi 2, 2 dikurangi 1 itu hasilnya 1, dan X dikurangi 3, berarti 2 dikurangi 3 itu sama dengan negatif 1. Ini hasilnya positif, dan ini hasilnya negatif. Positif dikali negatif itu sama dengan negatif. Nah, berarti untuk intervalnya di sini ada 1 dan di sini ada 3. Berarti yang di tengah-tengahnya itu negatif dari sini ya. Positif kali negatif itu sama dengan negatif. Berarti negatif di sini dan positifnya itu di sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, ini bulatannya itu tidak penuh ya. Kenapa tidak penuh? Karena di sininya lebih dari. Tidak ada sama dengannya. Kalau lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, maka di sini bulatannya penuh.
Kemudian ini kan lebih dari, berarti kita ambil yang nilainya positif. Untuk angka 1, dia positifnya ke kiri. Maka menghasilkan X-nya kurang dari 1. Dan angka 3 ini kan positifnya ke kanan ya, maka X-nya lebih dari 3. Nah, jadi interval X agar kurva fungsi f(x) selalu naik itu ada di X kurang dari 1 atau X lebih dari 3. Contoh soal berikutnya. Tinggi H meter pada balon udara setelah T detik adalah HT sama dengan 600 T dikurangi 10 T kuadrat. Tentukan tinggi maksimum balon udara tersebut. Nah, untuk menentukan tinggi maksimum, di sini pakai H aksen T sama dengan 0. Karena di sininya HT ya. Jadi tergantung soalnya. Kalau di sini pakai HT berarti ini juga HT. Nanti turunan pertama dari T. H aksen T. Tapi kalau misalkan di sininya FX, berarti ininya juga mengikuti F aksen X. Turunan pertama dari X. Jadi ikutin di soalnya. H aksen T sama dengan 0. Nah, kemudian yang HT ini 600T dikurangi 10T kuadrat itu diturunkan. Maka turunan pertamanya adalah 600T diturunkan jadi 600, 10T kuadrat diturunkan jadi 20T. Dari pangkat 2, pangkat 2 ini dikalikan dengan 10 itu jadi 20, dan T-nya itu pangkatnya dikurangi 1, jadinya T. T pangkat 1. 600 dikurangi 20T sama dengan 0. Nah, negatif 20T ini pindah ruas ke kanan, jadi 600 sama dengan 20T. Kemudian untuk mencari nilai T-nya, maka 20 itu kita pindahkan lagi ke kiri. Dibagi ya jadinya, 600 dibagi 20, maka menghasilkan 30. Jadi nilai T-nya itu 30. Nah, kemudian untuk menentukan tinggi maksimum balon udara, nilai T tadi yang 30 itu disubstitusikan ke soal yang pertama yang ini. HT sama dengan 600T dikurangi 10T kuadrat, itu T-nya kita substitusikan jadi 30. Maka H30 sama dengan 600 dikali 30 dikurangi 10 dikali 30 pangkat 2. 600 dikali 30 itu 18.000, 30 pangkat 2 itu 900, 900 dikali 10 jadi 9.000. 18.000 dikurangi 9.000 itu hasilnya 9.000. Nah, di sini kan satuannya meter ya, H-nya itu meter. Maka konklusinya, jadi tinggi maksimum balon udara adalah 9.000 meter. Sekian penjelasan tentang aplikasi turunan fungsi aljabar. Semoga materi yang telah diterima dapat semoga materi yang telah disampaikan dapat diterima dengan baik oleh kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.